Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah di sini ada yang tidak masuk? Ada. Baik, kalau begitu Ibu absen dahulu ya. Nurul, Hadir. Yunia, hadir. Fadila, Masuk. oh iya. Salsa, hadir. Weni, hadir. April, hadir. Arina, hadir. Lia, hadir. Elita, hadir. Febrin, hadir. Nia, hadir. Kalista, hadir. Ella, hadir. Novi, hadir. Ashigana, hadir. Kalau begitu, Ibu lanjutkan kepada materi. Materi pada kali ini yaitu menulis cerpen. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menulis berbagai jenis karya sastra. Indikator keberhasilan, peserta didik mampu menulis sebuah karangan berupa cerpen dari pengalaman. Sebelum Ibu menjelaskan mengenai materi cerpen, di sini apakah sudah ada yang tahu pengertian cerpen? Saya, Bu. Ya, silakan, Mbak. Cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita lalu dikemas secara pendek, jelas dan ringkas. Baik, jawabannya sudah ini cukup memuaskan. Beri tepuk tangannya dengan anak. Kalau begitu Ibu kasih gift ya. Iya, Bu. Wah, kasih. Jadi, cerpen adalah cerita pendek yang merupakan karya sastra singkat dan menyoroti satu peristiwa. Dalam peristiwa tersebut saling berkaitan. Dalam cerpen juga menggambarkan kisah tokoh secara mendalam, dan dalam cerpen juga terdapat pesan singkat yang sehingga dapat dirasakan oleh pembaca. Yang selanjutnya ada unsur-unsur intrinsik cerpen. Yang pertama yaitu tema. Tema adalah ide atau pokok pikiran yang mendasar dalam sebuah cerita, baik itu tema persahabatan, tema percintaan, dan tema perjuangan. Yang selanjutnya yaitu ada alur. Alur adalah urutan atau terjadinya sebuah peristiwa dalam cerpen. Dimulai dari sebab akibat, terjadinya konflik, hingga cara penyelesaian konflik tersebut. Yang ketiga yaitu latar. Latar mengacu kepada tempat atau terjadinya peristiwa dalam sebuah cerita, baik itu latar waktu, latar suasana, dan latar tempat. Yang selanjutnya tokoh dan watak. Tokoh adalah karakter yang terlibat dalam sebuah cerita. Di dalam tokoh biasanya terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama tokoh protagonis, tokoh yang baik, tokoh antagonis, tokoh yang jahat, dan tokoh tritagonis, tokoh yang menjadi penengah dalam masalah tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penyajian tokoh atau peristiwa dalam sebuah cerita yang dilakukan oleh penulis. Yang keenam yaitu amanat. Amanat adalah pesan atau nilai yang ingin disampaikan oleh penulis dalam sebuah cerita tersebut. Yang selanjutnya ada langkah-langkah menulis cerpen. Yang pertama, mendata dan menelaah pengalaman menarik. Jadi sebelum menulis cerpen, kalian itu harus mendata dan menelaah pengalaman menarik. Setelah itu, kalian dapat menuangkannya ke dalam cerita. Yang kedua yaitu mengangkat tema dan judul yang menarik. Setelah Anda mendata dari pengalaman Anda, lalu Anda dapat menentukan tema. Setelah Anda menentukan tema, lalu Anda membuat judul. Judul yang dibuat harus singkat, padat, dan dapat menarik perhatian pembaca. Yang selanjutnya menambah imajinasi agar cerita hidup.
kalian dapat menambah imajinasi kepada tokoh atau peristiwa dalam cerita tersebut agar cerpen yang kalian tulis itu terdapat bisa hidup dan sehingga dapat dirasakan oleh pembaca. Yang keempat yaitu menciptakan tokoh sesuai dengan latar budaya. Jadi kalian harus menciptakan tokoh sesuai dengan latar budayanya. Semisal kalian mengangkat tema pedesaan, kalian harus menggambarkan tokoh sesuai dengan seseorang yang tinggal di sebuah pedesaan. Yang selanjutnya, mengembangkan pengalaman menjadi alur. Lalu kalian dapat mengembangkan pengalaman yang telah kalian pilih menjadi sebuah alur, baik itu dari sebab akibat, terjadinya konflik, maupun cara penyelesaian konflik. Yang keenam, menyajikan latar yang jelas. Jadi dalam menulis cerpen, kalian harus menyajikan latar yang jelas, baik itu latar waktu, latar tempat, maupun latar suasana. Yang ketujuh, mengembangkan alur menjadi paragraf. Jadi kalian dapat mengembangkan alur menjadi paragraf. Ya, dalam paragraf ini kalian harus mencangkup satu persatu alur yang telah kalian susun sebelumnya. Yang ke-8, revisi dan menyunting cerita. Setelah kalian menulis cerita kalian, baru kalian dapat merevisi cerpen kalian. Siapa tahu dalam cerpen kalian itu terdapat kesalahan ejaan, tata bahasa, maupun penyajian alur yang kurang tepat. Yang 9, mempublikasikan cerita pendek. Setelah Anda melewati tahap revisi, baru kalian dapat mempublikasikan cerpen kalian di beberapa platform media cerpen online. Mungkin seperti itu. Baik, kalau begitu Ibu kasih tugas ya. Ya, Ibu. Tapi Ibu lihat-lihat di sini kok ada beberapa anak-anak yang main sendiri, ada yang ngomong sendiri, ada yang ngantuk. Kalau begitu Ibu kasih ice breaking agar kalian dapat mengerjakan tugas dengan fokus dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Kalau begitu Ibu jelaskan cara mainnya. Di sini kalian membentuk tim. Dalam tim itu terdiri dari 3 orang. 1, 2, 3 kelompok 1 dan seterusnya ya. Lalu kalian siapkan pulpen di meja, dan taruh di meja tengah. Meja tengah di masing-masing kelompok kalian. Berarti berempat kalau gitu. Taruh di meja tengah. Apakah sudah siap? Ya. Ibu jelaskan ya. Kalau Ibu bilang sikut, kalian pegang sikut. Kalau Ibu bilang sakit, kalian pegang perut. Kalau Ibu bilang sikat, baru ambil pulpennya secara cepat-cepatan. Apakah sudah paham anak-anak? Kalau begitu, Ibu mulai ya. Ya. Sakit, sakit, sikut, sikut, sakit, sikut, sakit, sikat. Siapa saja yang dapat sinetnya? Yang udah aku. Baik-baik, kalau begitu lagi satu kali lagi. Sakit, sikut, sakit, sikut, 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 sikat. Baik, kalau begitu Ibu kembali kepada tugasnya ya. Jadi harus diam anak-anak. Jadi tugasnya adalah tulislah pengalaman pribadi yang pernah Anda alami menjadi sebuah karangan berupa cerpen dengan ketentuan 1-3 halaman. Tugasnya ini bersifat individu.
ijazah PS, nanti Ibu bagi ini satu persatu, nanti kalian dapat menuliskannya di sini. Ya, Bu. Baik, kalau begitu Ibu kasih waktu 15 menit. Apakah waktunya cukup, anak-anak? Cukup. Jadi kalau begitu bisa dikerjakan. Baik, waktunya sudah selesai. Kalau begitu, Ibu ingin kalian sampaikan cerpen yang kalian tulis itu di depan dan ceritakan secara singkat saja ya. Ya. Kalau begitu, Ibu tunjuk. Mbak Lia, silakan maju. Baik, saya akan membacakan cerpennya. Judulnya itu Tangan yang Tak Pernah Melepas. Isinya, di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau, tinggal dua sahabat, Hanif dan Maya. Mereka sudah berteman sejak kecil, selalu bermain bersama dan saling membantu dalam segala hal. Suatu hari, Hanif tiba-tiba jatuh sakit. Penyakit itu membuat dirinya harus dirawat di rumah selama beberapa minggu. Ani tidak bisa bersekolah dan bermain dengan teman-temannya, namun setiap hari Maya datang mengunjunginya. Hari terus berganti dan meskipun kondisi Ani belum sepenuhnya pulih, ia merasa lebih kuat dengan dukungan Maya. Ia mulai bisa duduk di teras rumah dan menikmati matahari sore. Akhirnya setelah beberapa minggu, Ani bisa kembali ke sekolah. Saat dia melangkah masuk ke kelas, ia melihat Maya duduk di bangkunya. Lalu Maya kembali menghampirinya dan berkata, "Selamat datang kembali, Ani. Aku sudah lama menunggu kedatanganmu." Ani memeluk sahabatnya itu dan berkata, "Terima kasih sudah selalu ada, Maya. Kamu sahabat terbaikku." Dan sejak itu, mereka melangkah bersama dengan lebih kuat dari sebelumnya, karena mereka tahu bahwa persahabatan sejati yaitu tentang saling mendukung apapun keadaan yang datang. Terima kasih. Wah, ceritanya sudah bagus ya. Kalau begitu beri tepuk tangannya anak-anak. Ibu kasih gift ya, Mbak. Baik, untuk cerpen yang kedua, Ibu tunjuk Mbak Nurul. Silakan Mbak maju. Diceritakan secara singkat ya, Mbak. Di sini judul cerpen saya yaitu Foto Lama yang Tak Akan Terulang Kembali. Benda-benda di loteng ini selalu berhasil membawaku kembali ke masa lalu dan sebuah album foto besar yang sebelumnya sudah mulai mengelupas. Aku membuka album itu perlahan, foto demi foto berganti, menampilkan wajah-wajah yang sudah sangat berbeda dengan sekarang. Ada foto saat aku masih bayi digendong oleh ibu dengan senyum yang begitu hangat.
Lalu ada foto keluarga saat aku berumur 5 tahun. Waktu terus berjalan. Ayah dan ibunya kini sudah tua. Rambut mereka memutih, langkah mereka semakin lambat. Aku sering menyesal karena tidak bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka. Karena aku terlalu sibuk dengan rutinitas dan pilihan hidupku. Sebuah tetes air mata jatuh mengenai foto itu. Aku menghapusnya perlahan, lalu menyimpan album foto itu kembali. Ia memutuskan untuk segera menghampiri kedua orang tuanya dan langsung memeluknya. Air matanya kembali mengalir. Aku menyadari bahwa waktu tidak bisa diputar kembali. Namun, aku bersyukur masih memiliki kesempatan untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada dua orang tua. Aku berjanji akan terus menghabiskan waktu bersama mereka, menciptakan kenangan-kenangan baru yang tak akan terlupakan. Ceritanya cukup ini yang menyentuh hati. Kalau begitu kasih tepuk tangan. Ini Mbak. Makasih Bu. Ya. Jadi cerpen yang ditulis oleh Mbak Nia itu oleh Mbak Nia mengangkat tema persahabatan. Jadi dalam persahabatan kita harus saling mendukung satu sama lain. Jadi sejatinya persahabatan itu tidak hanya terjalin ketika sedang senang saja, tetapi juga ketika sedang susah. Sedangkan cerpen yang ditulis Mbak Nurul itu mengangkat tema kekeluargaan. Pesan yang dapat kita ambil adalah hargai setiap momen yang Anda lalui bersama, terutama dengan momen-momen dengan kedua orang tua kalian. Kalau begitu cerpen yang kalian tulis itu kalian bawa pulang, lalu ibu kasih PR ya. Ibu. PR-nya di sini ada 2. Yang pertama yaitu revisilah cerpen yang kalian buat. Jadi kalian di rumah dapat melakukan revisi. Siapa tahu dalam cerpen yang kalian buat itu ada kesalahan ejaan, tata bahasa, maupun penyajian alur yang kurang tepat. Yang selanjutnya, yang kedua, Anda dapat melakukan publikasi cerpen kalian. Contohnya di Wattpad, Medium, Google Play Books, Webtoon, dan Cabaca. Setelah Anda memilih platform media sosial, lalu kalian dapat membuat akun pada media tersebut dan Anda dapat mengirimkan cerpen kalian pada platform yang Anda tuju. Setelah itu, kalian dapat mempromosikan cerpen Anda dan bergabunglah dengan komunitas penulis dan pembaca di platform tersebut. Baik, apakah kalian paham dengan PR-nya anak-anak? Paham. Berarti PR-nya ada 2 ya. Yang pertama, yang kedua, publikasi cerpen. Baik, sepertinya kalian sudah paham. Kalau begitu, dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi, di sini apa ada yang bisa menyimpulkan ya? Saya Bu. Ya, silakan Mbak. Baik, kesimpulan dari materi cerpen kali ini yaitu cerpen merupakan karya sastra fiksi yang mengemas sebuah kisah dalam bentuk ringkas dan padat dengan fokus pada satu peristiwa utama. Cerpen menghadirkan pengalaman estetis bagi pembaca melalui pemilihan kata-kata yang tepat dan alur cerita yang menarik. Proses penulisan cerpen melibatkan berbagai tahap, mulai dari pengumpulan ide hingga penyuntingan akhir. Unsur-unsur intrinsik seperti tema, alur, tokoh, latar, dan sudut pandang menjadi fondasi dalam membangun sebuah cerita yang utuh dan bermakna. Jadi pada intinya cerpen adalah sebuah bentuk seni yang memungkinkan penulis mengekspresikan ide dan imajinasinya serta mengajak pembaca untuk merenungkan berbagai aspek kehidupan. Baik, dari kesimpulan yang dibacakan oleh Mbak Arin, sepertinya kalian semua sudah cukup paham dengan materi yang telah Ibu jelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, Ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini, karena kalau yang di sana sudah bahagia dengan yang lain. Hidup sendiri
kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.